Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan ke-6 ini kita bahas mengenai accounting for receivable atau akuntansi untuk piutang. Nah, kalau di buku ini ada di chapter 8. Jadi setelah kita bahas kas, kita bahas di laporan posisi keuangan di sebelah aset setelah kas yang paling liquid itu adalah piutang. Nah, apa saja yang akan dibahas di bab 8 ini? Yang pertama, ada tipe-tipe piutang, ada piutang dagang maupun piutang usaha, dan ada piutang wesel, dan ada mengenai analisis dalam laporan keuangan mengenai piutang. Namun yang poin sebelah kanan belum saya bahas dulu, jadi ketiga poin ini yang mau kita bahas. Nah, apa itu piutang? Piutang adalah klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Nah, kemudian jadi intinya atas transaksi apa? Ya, atas transaksi penjualan, pendapatan atau transaksi lainnya. Tergantung usahanya entitas itu bergeraknya di bidang apa. Nah, karena piutang ini kepada pelanggan, maka biasanya jangka waktunya tuh nggak panjang gitu ya. Di sini sih dikatakan biasanya memberi termin itu maksimum 60 hari. Nah, kemudian pada intinya perusahaan itu bergerak di bidang yang berbeda, maka jenis akunnya pun berbeda. Pada perusahaan manufaktur dan dagang biasanya disebut piutang dagang, kemudian pada perusahaan jasa biasanya disebut piutang usaha. Di perbankan, nah perbankan ini kan dia memberikan pinjaman. Nah, sebenarnya nasabah, pinjaman kepada nasabah itu juga merupakan piutang. Ya, jadi di dalam perusahaan perbankan, piutang itu disebut dengan istilah kredit atau pinjaman yang diberikan. Nah, kemudian untuk perusahaan multifinance itu kayak Adira, Zirang gitu ya, yang teman-teman biasanya kalau dengernya itu ketika biasanya pembelian sepeda motor itu namanya perusahaan multifinance. Sebenarnya nggak cuma kredit untuk sepeda motor aja sih, tapi kreditnya macam-macam, biasanya untuk multiguna. Nah, untuk itu nama akunnya, piutangnya adalah piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan sewa, ataupun piutang pembiayaan kartu kredit, gitu ya. Jadi tergantung jenis usahanya. Nah, kemudian ada dua jenis ya bentuk piutang. Kalau yang tertulis pakai perjanjian kontrak tertulis itu dinamakan wesel tagih atau note receivable. Nah, biasanya ini berbunga gitu ya. Tapi kalau yang dasarnya bukan perjanjian tertulis, artinya ada perjanjian tertulis tapi tidak ada perjanjian terpisah. Nah, biasanya itu dasarnya pakai faktur penjualannya atau notanya, invoice-nya. Ya, jadi dari invoice itu bisa diakui sebagai piutang. Nah, itu namanya piutang yang berdasarkan invoice atau account receivable yang tadi kita bahas ya. Jadi kalau kontrak tertulis yang terpisah dari faktur tersebut ada bunganya, ada jangka waktu tertentunya, nah itu namanya note receivable. Nah, di bab ini kita juga selain bahas piutang tuh bahas note receivable atau piutang wesel tagih. Nah, kemudian ada juga jenis piutang yang non-trade receivable, jadi bukan jenis piutang berdasarkan bentuk usahanya, tapi piutang lain-lain. Nah, piutang lain-lain yang nggak terkait sama penjualan itu dinamakan non-trade receivable, yaitu piutang karyawan, piutang pajak, piutang klaim asuransi, piutang bunga, dividen, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, oke, yang pertama kita bahas piutang dagang. Nah, ada 3 poin, pengakuan, penilaian, dan disposinya. Nah, yang pertama bagaimana cara mencatat atau mengakui adanya piutang dagang. Ini sama ya seperti kemarin kita bahas pada saat kita nyatet adanya penjualan gitu ya, metodenya periodik atau perpetual. Nah, pada saat penjualan kemarin ingat kalau di perpetual ada 2 transaksi, yang kedua nyatet HPP-nya. Nah, kalau di penjualan ini pada intinya kalau transaksi penjualannya secara kredit tidak dibayar tunai, maka muncul piutang dagang. Seperti ini ya pencatatannya. Kemudian bagaimana ketika ada retur? Ya, kalau ada retur pada intinya ada sales return and allowance atau bahasanya
retur penjualan, kreditnya account receivable. Jadi kalau ada retur penjualan artinya kita jual, terus barangnya dikembalikan oleh pelanggan yang awalnya bertransaksi secara kredit, maka ya piutangnya awalnya bertambah di debit, ketika ada retur berarti di kredit dikurangi. Gitu ya. Nah, pada saat pelunasan bagaimana? Ingat ya, kemarin udah kita bahas kalau ngelunasi intinya harus tahu saldo piutang dagangnya berapa. Nah, piutang dagang awalnya 1000 dikembalikan 100, jadi sebenarnya saldonya sekarang 900. Karena dia ngelunasi, maka yang berkurang dienolkan adalah 900, bukan lagi 1000. Gitu ya. Nah, uang yang kita terima berapa? Nah, kita lihat kemarin ya, seperti kemarin apakah ada terminnya apa tidak. Jadi di termin ini akan mendapatkan diskon 2% ketika ada pelunasan dalam jangka waktu 10 hari. Karena ini masih 10 hari, maka dapat diskon 2%, sehingga kas yang kita terima tidak 900 tapi 882 dikurangi dengan diskon. Nah, kemudian transaksi selanjutnya ketika ada pembelian dengan kredit card. Kalau di luar itu ada perusahaan yang dia juga kayak semacam sama penjualan kredit sebenarnya, tapi ada kredit cardnya. Nah, kredit card ini bedanya apa dengan piutang dagang tadi? Bedanya adalah ada interestnya, ada bunganya, gitu ya. Jadi misalkan penjualannya sekian ya, nanti di akhir periode kita harus mengakui adanya bunga. Oke, harus mengakui adanya pendapatan bunga. Piutangnya bertambah karena dia ngitung bunganya. Gitu ya, bedanya dengan kredit card. Caranya gimana? Nah, bunga ini berapa bunganya? Misalkan bunganya 1,5% per bulan, maka 300 kali 1,5%, sehingga piutangnya bertambah $4,5, kemudian pendapatan bunga bertambah sebesar $4,5. Oke. Nah, tergantung kebijakan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, permasalahan kedua sebenarnya gampang kalau kita cuma mau nyatet transaksi piutang. Nah, yang lumayan banyak pembahasannya di sini adalah masalah penilaian piutang dagang. Nah, setelah perusahaan melakukan pencatatan transaksi piutang dagang, lalu bagaimana melaporkan piutang dagang ke dalam laporan keuangan? Nah, pada intinya tadi sudah saya jelaskan adanya di laporan posisi keuangan di bagian aset. Namun, berapakah total nilai yang harus dilaporkan, gitu kan? Nah, ingat bahwa piutang dagang ini punya resiko. Resikonya apa? Karena kita berhubungan dengan pihak lain untuk pelunasan tersebut, maka ada resiko tidak tertagih, gitu loh. Ada resiko bahwa pelanggan tersebut tidak melunasi piutangnya, gitu. Nah, padahal di akuntansi ini ada prinsip, masih ingat ya yang AP1, ada prinsip namanya konservatisme, hati-hati gitu loh. Jadi artinya apa? Sebelum beban kerugian itu terjadi, maka sebaiknya perusahaan melakukan mengakui beban kerugian tersebut terlebih dahulu agar ketika terjadi kerugian itu tidak langsung dicatat pada saat kerugian tersebut saja, gitu loh. Jadi konservatisme tuh gitu, mending kita ngakuin beban secepat mungkin daripada mengakui pendapatan yang belum pasti secepatnya. Kalau pendapatan nanti dulu sampai dia probabilitas terjadinya pendapatan tuh tinggi. Tapi kalau yang namanya beban, sebisa mungkin kita tuh lebih cepat mengakui beban, gitu ya. Jadi jangan beban tuh nanti dulu gitu. Nah, maka dari itu bagaimana cara perusahaan menilai risiko piutang, gitu ya. Jadi asumsinya kita nulis di neraca tuh nggak hanya sekedar total piutang kita, tapi harus diasumsikan kira-kira kemungkinan nggak tertagihnya itu berapa persen, gitu loh. Gitu, dipahami dulu konsep akuntansinya. Nah, kalau sudah, kenapa ada resiko? Padahal sebelum kita memutuskan penjualan kredit, itu pasti perusahaan melakukan evaluasi kan. Jadi nggak mungkin asal
Misalkan si A mau beli barang ke kita, asal semuanya diputus kreditnya, boleh semuanya boleh utang gitu. Kan enggak juga. Kita harus tahu profil dari si pelanggan kita. Apakah pelanggan tersebut itu mungkin untuk kita beri pinjaman, artinya sebenarnya pengennya dia pinjam ke kita tapi nanti dia bayar gitu. Nah, maka dari itu resikonya adanya bad debt expense atau beban kerugian piutang. Nah, bagaimana ketika terjadi piutang yang nggak tertagih? Ada dua metode. Yang pertama metode penghapusan piutang dan yang kedua metode cadangan piutang. Kalau di akuntansi ada dua metode ini. Yang pertama ini digunakan oleh perpajakan. Jadi kalau pajak itu boleh ngakuin kalau benar-benar nggak tertagih. Tapi bagi akuntansi boleh mengakui adanya cadangan dulu. Dicadang kesek jogo-jogo nek nggak tertagih gitu. Nah, makanya Anda harus paham dulu ada dua metode ketika piutang tak tertagih. Yang pertama tadi ya, caranya menghapus piutang, yang kedua bagaimana cara mencadangkan. Jadi belum tertagih tapi wis dicadangke. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, ketika metodenya perusahaan menggunakan metode direct write-off method for uncollectible account. Jadi dia akan menghapus secara langsung ketika terjadi piutang tak tertagih. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita punya pelanggan A. Ternyata si pelanggan A itu mengalami penurunan penjualannya. Oke, dia akhirnya mengatakan saya nggak bisa bayar utang ini, wong saya bangkrut. Nah, oke, kalau bangkrut berarti ya, tapi ada mekanisme tertentu, nggak asal bilang bangkrut terus dia hapus gitu ya. Ada mekanisme tertentu, misalkan melalui proses hukum, pilot gitu dan sebagainya, maka pihak yang memberi utang itu menghapus gitu. Misalkan contohnya Warden Corporation ini menghapus piutang tak tertagihnya si Doran. Oke, sebesar $1.600 Hong Kong ini ya. Nah, pada tanggal 12 berarti beban bad debt expense ya, atau beban kerugian piutang, apa tadi bahasanya ya. Beban kerugian piutang debitnya, kreditnya apa? Piutangnya dihapus, dikurangi. Ya dihapus itu dikurangi. Kalau dikurangi dikreditkan berarti sebesar 1.600. Langsung dihapus ketika nggak tertagih. Gitu ya. Tapi metode ini jarang digunakan di akuntansi, ya, di perpajakan digunakannya. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia baru menghapus ketika nggak tertagih, jadi tidak hati-hati, gitu ya. Nah, terus kemudian yang ini ya, nah. Gimana caranya, bagaimana ketika metode penghapusan ini tadi ya, jadi efeknya apa sih ke perusahaan? Jadi memang ada efek yang ditimbulkan ketika perusahaan itu pakai metode yang pertama. Yang pertama ketika, misalkan di tahun 2016, dia itu promosi besar-besaran, gitu ya. Caranya promosi dengan memberikan banyak diskon dan kemudian memberi kemudahan dalam penjualan kredit, gitu ya. Jadi mutus kredit itu banyak. Nah, salesnya tinggi jadinya kan, penjualannya tinggi, maka kalau penjualan tinggi, labanya tinggi, piutangnya juga tinggi. Nah, tapi ternyata di tahun 2015 customers default on loans, jadi banyak customer yang mengalami gagal bayar, sehingga apa? Bad debt expense-nya, beban kerugian piutangnya naik, otomatis apa? Mengurangi apa? Laba di tahun 2015. Padahal penjualannya di 2014. Kan nggak match ya, nggak sinkron, nggak cocok. Maka account receivable-nya jadi turun. Karena banyak yang dihapus. Nah, jadinya apa? Tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Itu dampak. 2015 itu dampak di tahun 2014. Sehingga dianggap bahwa metode penghapusan piutang itu nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, maka dari itu banyak yang menggunakan metode yang kedua, yaitu metode cadangan. Nah, atau istilahnya allowance method atau metode cadangan, atau ada yang mengatakan penyisihan piutang gitu ya. Nah, jadi boleh ya istilahnya nanti kita sepakati.
Metode penyisian akuntansi atau cadangan akuntansi untuk piutang tak tertagih melibatkan estimasi piutang. Jadi, bagaimana cara mencadangkan? Pakai estimasi atau perkiraan. Dianggap metode ini match, ya, lebih cocok untuk laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, caranya gimana? Nah, misalkan si Hampson Furniture memiliki total penjualan kredit itu 1.200.000 euro di 2014. Jadi tanggal 31 Desember itu ada nilai sebesar 200.000 yang nggak tertagih. Oke. Nah, si manajer kredit ini mengestimasikan 200.000 ini belum ditagih. Oke. Manajer kreditnya mengestimasikan bahwa 12.000 euro ini dari penjualan tadi tidak tertagih. Ya, jadi belum di uncollected, belum ditagih. Yang ini uncollectible, tidak tertagih. Nah, berikut adalah jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember. Oke. Jurnalnya adalah bad debt expense atau beban kerugian piutang. Kreditnya apa? Nah, kreditnya kalau tadi langsung dihapus di piutangnya dikurangi, yang metode pertama. Metode kedua nggak gitu. Metode kedua adalah menambah penyisihan piutang ragu-ragu. Atau kalau saya menyebutnya cadangan kerugian piutang. Ini bersaldo kredit. Saldo normalnya kredit. Artinya kita membuat pembebanan estimasi 12.000 yang nggak tertagih di bad debt expense. Kreditnya adalah cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 12.000. Gitu ya. Nah, itu jurnalnya. Nah, nanti di laporan laba rugi bagaimana? Nah, kalau di laba rugi berarti yang tersisa 200.000 kan tadi kan, ini. Oke. Nah, dikurangi sama less, dikurangi cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful account 12.000, maka saldo yang muncul pada neraca atau laporan posisi keuangan adalah selisihnya, yaitu 188.000. Gitu ya. Oke, silahkan diendapkan dulu, lalu dipahami. Oke. Nah, sekarang bagaimana mencatat penghapusan piutang tak tertagih kalau metodenya cadangan. Artinya apa? Ini kan baru mencadangkan. Nek ternyata ada yang benar-benar nggak tertagih. Ya. Contohnya, setelah melakukan beberapa cara untuk menagih piutang, ternyata nggak tertagih. Ada yang nggak tertagih. Si Hampson tadi ternyata nggak tertagihnya 500 pada 1 Maret 2015 di tahun berikutnya. Maka jurnalnya adalah, kalau tadi kan bad debt expense pada bad debt expense pada account receivable kalau menghapus. Nah, karena tadi si Hampson Furniture ini mencadangkan di sini, jurnalnya begini, maka ketika benar-benar ada yang nggak tertagih, jurnalnya mengurangi allowance for doubtful account 500, ya, dikurangi. Jadi kalau ngurangi, awalnya bertambah tuh di kredit, nek ngurangi ya sebaliknya di debit, dikurangi 500 yang nggak tertagih. Kreditnya berapa? Yang dikurangi apa? Ya jelas piutangnya kita hapus yang benar-benar nggak tertagih sebesar 500 juga account receivable. Gitu ya. Jadi ini cara menghapus piutang ketika perusahaan menggunakan metode cadangan. Nah, berikut adalah buku besarnya. Oke, ini di account receivable sisanya 200.000. Tanggal 1 Maret dihapus 500, maka sisa piutang sama dengan sekian. Kemudian, bagaimana saldo allowance for doubtful account? Awalnya 12.000, ada yang nggak dikurangi 500 karena ada yang nggak tertagih, maka saldonya sekian. Bagaimana saldo di buku di laporan laba rugi? Maka
Tadi awalnya 188.000, ya kan? Ketika sudah ada yang nggak tertagih di apa namanya? Di catat lagi update-nya ya sama. 199.500 saldonya dihapus, ininya sekian. Jadi merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Oke. Nah, kemudian ketika ternyata kan dihapus tadi, ternyata si yang dihapus tadi kan piutangnya si WER ya, RA WER. Si RA WER ini ternyata bangkit dari keterpurukannya, kemudian bisa bayar piutang. Aku rasido ora bayar, aku bayar. Gitu. Caranya gimana? Ada dua cara. Bisa balik jurnal, dibalik lagi jurnalnya. Rasido dibalik lagi jurnalnya. Tadi allowance di debit, account receivable di kredit dibalik. Atau bisa juga dengan langsung aja nerima cash 500.000. Oke. Kreditnya mengurangi account receivable 500. Oke. Nah, biasanya kalau ini tak ralat ya. Jadi caranya adalah ketika dia bisa melunasi lagi, jurnal ini urutannya ada 2 jurnal berarti. Dibalik dulu seperti ini. Oke. Dibalik dulu. Jadi muncul lagi piutangnya 500 ya. Yang kedua nerima kas. Dicatat 500, kreditnya dikurangi lagi. Atau sebenarnya mau dibikin satu jurnal ya sama aja sih, kas, kreditnya apa? Allowance for doubtful account. Nek bingung, beruntun aja dulu kayak gini. Oke, jadi ada 2 jurnal ya, pemulihan piutang nggak tertagih. Nah, selanjutnya, lah Bu, gimana sih Bu cara kita membuat estimasi? Kalau tadi kan jelas langsung ditentukan estimasinya sekian gitu. Tapi kalau realnya kita bagaimana membuat estimasi? Estimasi ini terserah perusahaan, biasanya berdasarkan data-data yang lampau. Oh, kita biasanya nggak tertagihnya itu berapa persen gitu loh. Nah, kemudian bisa pakai persentase tertentu, berapa persen dari penjualan atau berapa persen dari total piutang. Ya, jadi pakai 2 metode. Oke, matchingnya pakai penjualan. Ya, kalau pakai receivable, jadi account receivable-nya berapa, nanti dimatchingkan dengan persentase tertentu. Nah, yang pertama, misalkan perusahaan Gonzales menyimpulkan bahwa 1% dari penjualan kredit bersih menjadi nggak tertagih. Total penjualannya tuh 800.000. Ini bukan 3 tapi kali ya. Jadi caranya adalah 1% kali 800.000 euro adalah 8.000. Maka estimasi di jurnal penyesuaian di akhir periode adalah bad debt expense 8.000, kreditnya allowance for doubtful account 8.000. Oke, ini membentuk perkiraan estimasi cadangan kerugian piutang. Biasanya 1% tuh dari penjualan. Tuh, kalau pakai metode yang ini. Kalau pakai metode yang kedua, kita metodenya pakai umur piutang. Karena nggak bisa langsung total piutang kali 1% atau 2%. Kenapa? Karena di saldo laporan keuangan, di posisi keuangan yang namanya saldo, itu satu kesatuan. Jadi satu kesatuan tuh umurnya bisa dari umur yang pendek, artinya yang baru-baru penjualan itu terjadi, atau yang sudah dulu banget nggak dibayar. Nah, biasanya semakin lama umur piutang itu belum dibayar, ya, biasanya semakin tinggi resiko nggak tertagihnya piutang tersebut. Nah, maka dari itu kita harus bikin yang namanya aging schedule. Aging schedule itu jadwal umur piutang. Nah, ini jadi misalkan si Pak A, Pak B, Pak C, Pak D, perusahaan A, dan seterusnya. Totalnya sekian. Ini total piutangnya. Ini yang dibagi, umurnya itu dibagi menjadi yang belum jatuh tempo, kolom ini, C. Yang D, sudah lebih dari jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Gini, jatuh temponya akan muncul 30 hari. Oke.
Oke, lebih dari 60 sampai 60 hari dan sebagainya. Dari jatuh temponya. Oke. Nah, semakin lama dia melebihi jatuh temponya, maka sebenarnya kemungkinan nggak tertagihnya tinggi. Nah, maka estimasinya dibuat per kolom. Yang belum jatuh tempo biasanya 2%, 4%, 10%, dan sebagainya. Nah, angka ini dari mana? Ini yang menentukan perusahaan. Kebijakan perusahaan. Nah, ini nanti dikali 27.000 kali ini dapat sekian. Sehingga total estimasi nggak tertagihnya 2.228. Paham ya? Nah, setelah itu bagaimana cara menyusun jurnalnya? Maka nyusun jurnalnya adalah sama bad debt expense sama allowance for doubtful account. Tapi ingat, kalau mau nyusun jurnal, besarannya bukan sesuai dengan ini langsung ditulis. Tapi dibuat dulu di saldo kayak di buku besar. Sudah ada saldo awal 528. Sehingga kalau mau mencapai sekian, yang kita buat adalah selisihnya. Ingat, yang dibuat adalah selisihnya. Maka dari itu selisihnya 1.700. Nah, selisih 1.700 ini yang kita buat jurnalnya. 1.700. Gitu ya. Nah, kemudian ada transaksi selanjutnya itu ketika piutang dagang itu dijual. Loh, Bu, mungkin nggak dijual? Mungkin. Namanya adalah misalkan PTA menjual ke namanya perusahaan anjak piutang. Nah, di Indonesia nih juga banyak ya perusahaan anjak piutang tuh biasanya kayak bisa dari sisi, ya itu intinya perusahaan finance ya. Bisa perbankan, bisa juga multi finance. Ya, yang memang punya jasa untuk beli piutang. Jadi piutang perusahaan besar tuh dibeli, terus dia yang mengkolek, yang nagihin tuh dia. Jadi resikonya berpindah gitu aja caranya. Paham ya? Jadi tapi ya enggak perusahaan warung-warung gitu ya, perusahaan besar. Oke. Itu namanya anjak piutang. Ada kok di Indonesia banyak perusahaan. Jadi perusahaan yang udahlah daripada saya mikir kayak gitu, mending resikonya tak alihin. Itu namanya anjak piutang. Nah, di anjak piutang ini keuntungannya apa ya? Ada bunganya, ada komisinya. Namanya juga mengalihkan resiko, kan dia nanti resiko nggak tertagihnya di dia. Ya. Nah, misalkan Sai Furniture menjual piutang sebesar $600.000 kepada perusahaan anjak piutang bernama Federal Factors. Dia membebankan 2% dari piutangnya yang dijual. Maka receivable-nya berkurang pasti ya di kredit. Kasnya bertambah bukan 600.000 tapi 588. Karena ada beban jasa penjualan yaitu 12.000. Dapat dari mana? Tadi dia mengatakan 2%. Gitu ya. Sebenarnya rugi 2% karena dia dapat uangnya segini. Tapi ya nggak masalah karena resikonya berpindah. Gitu ya, itu kalau dijual. Nah, itu selesai di piutang dagang. Atau piutang selesai, sekarang kita ke piutang wesel. Sebenarnya piutang wesel sama, bedanya ada bunganya. Ya, bedanya ada di terdapat bunga. Nah, wesel notes receivable itu apa? Wesel tagih. Ya, adalah klaim perusahaan tertentu kepada pihak ketiga yang didukung tadi ya, janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Ada bunga, ada jangka waktunya. Nah, misalkan transaksinya tanggal 17 Juli, maka berikut kapan jatuh temponya adalah 15 September. Jadi ngitungnya 31 kurangi 17, Agustus 31, ya. Total 45, September 15. Jadi 15 September. Jadi ini contoh not receivable. Jumlahnya sekian. 2 bulan itu jatuh temponya 60 hari. Tanggal dibuatnya. Perusahaannya. Oke, yang membuat ini.
ini bunganya. Oke. Nah, ngitungnya gimana? Face value of note. Face value itu nilai nominal yang ada di dalam Wesel ya. Nilai nominal itu berapa ya yang muncul di sini? 1000. Oke. Biasanya yang namanya bunga ini pasti 12% itu bukan per bulan, bukan per hari, pasti tahunan, annual interest. Ya, kecuali ada monthly, berarti ya bulanan. Nah, annual berarti tahunan. Dikalikan time in term of 1 year. Ya. Apa namanya? Berapa lama? Pinjamannya tuh, notes-nya tuh tadi due date-nya berapa lama? Jatuh temponya. Contohnya, ada piutang $730, 9%, 120. Caranya ngitung gimana bunganya? Ya 730 face value-nya kali 9% kali 120 per 360. Ini asumsinya 360. Oke, kalau 6 bulan berarti 6 per 12. Nek 1 tahun ya udah 1 per 1. Gitu ya. Caranya ngitung begitu. Ini adalah bunga. Oke. Contohnya, Wesel bayar senilai 1000 2 bulan 12% dari Calhoun Company tertanggal 1 Mei. Nah, ini note receivable 1000 bertambah kreditnya account receivable. Dia sebenarnya transaksinya baru di-accept tuh baru disetujui. Jadi penjualannya bukan saat ini, mungkin penjualannya sebelumnya. Ini adalah masalah Anda diperbolehkan menggunakan Wesel. Gitu ya. Jadi awalnya gimana? Awalnya account receivable, kreditnya sales atau piutang, kreditnya penjualan. Setelah diterima permohonan Weselnya, maka beralih bukan piutang dagang tapi beralih menjadi note receivable, kreditnya akunnya dinolkan. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana menilai gitu sama kayak metodenya piutang dagang. Nah, ini adalah contoh transaksi. Perusahaan Walder meminjamkan Hailey 10.000 pada tanggal 1 Juni. Ya. Menerima Wesel berbunga 5 bulan 9%. Caranya ngitung adalah 10.000 kali 9% kali 5 per 12. Dapatnya 375. Maka jurnalnya kasnya bertambah ya. Untuk mendapatkan pembayaran Walder, si penerima pembayaran harus menunjukkan note kepada Hailey, si pembuatnya, ke agen pembuat seperti bank. Ya, jadi nyairkannya di bank. Jika Walder menerima catatan tersebut, memberikan catatan tersebut kepada Hailey 1 November, maka tanggal 1 jurnalnya kasnya bertambah. Kreditnya, notesnya berkurang 10.000, dia dapat pendapatan bunga 375. Ya, ketika ini dicairkan. Nah, jika kita mau mencatat ya pendapatan bunga, misalkan tanggal 30 September ini, kalau ini kan langsung ketika dicairkan. Kalau misalkan 30 September ini dapat bunga, tapi belum dicairkan kan, tapi sudah jadi haknya. Maka Walder harus mengakui, ingat ya ini penyesuaian, kayak ngakui utang gaji yang belum kita bayarkan ke karyawan. Makanya kalau bayarnya besok tanggal 1, biasanya kan kita beban gaji, kreditnya utang gaji. Tapi kalau bunga, nyatetnya adalah piutang bunga. Jadi kita udah nyatet berhak atas bunga tersebut, ya kreditnya pendapatan bunga. 10.000 kali 9% kali 4 per 12. Oke, 4 bulan. Nah, pada tanggal, ini jurnal transaksi yang sama kayak tadi. Nah, tapi nggak langsung diakui pendapatan bunganya di sini 375, tapi interest receivable-nya dienolkan ya dari transaksi ini, kreditnya, interest revenue-nya, pendapatan bunganya 75.
Gitu ya. 75 dari mana? Ya, jadi yang sebulan. Oke. Di sini 75. Oke. Nah, sekarang latihan soalnya ada 3. Lumayan banyak saya beri, tapi ini jurnal dan buku besar aja. Yang pertama, ya, pada tanggal tersebut ada saldo tersebut, transaksinya begini. Anda diminta buat jurnal. Yang kedua, Anda diminta bikin 2 buku besar untuk akun piutang usaha dan cadangan kerugian piutang. Yang ke-C, Anda diminta bikin jurnal penyesuaian. Oke. Ini ada saldo dari tadi kayak contoh di jadwal aging schedule. Nah, Anda diminta bikin jurnal penyesuaian. Ini singkat jurnalnya cuma ada 5, 6 sama buku besar. Nah, yang soal kedua, ini ada aging schedule. Anda diminta yang A, buat jurnal dan pos buku besar untuk akun bad debt expense pada tanggal 31 2014. Nah, ini jangan lupa allowance for doubtful account ini diketahui 9.000. Ya. Ini data 2014. Yang ke B, tahun 2015, tanggal 31 Maret ada saldo dari pelanggan sebesar 1.000 dianggap tidak tertagih. Gimana caranya? Bikin jurnal untuk nilai 1.000 dari piutang pelanggan yang nggak tertagih. Tanggal 31 Maret dia ternyata nerima lagi. Jadi recovery tadi loh, pemulihan. Yang tadi dihapus ternyata dapat diterima lagi. Tadi jurnalnya gimana? Dilihat lagi di PPT. Yang ke-C, ya, buat jurnal penyesuaian untuk akun beban kerugian piutang, ya, tanggal 31 Desember 2015 dengan asumsi bahwa saldo allowance for doubtful account itu adalah 800, padahal di aging schedule tahun 2015 31.600. Jadi jurnalnya gimana tadi? Ya, seperti yang saya bilang, kalau di aging schedule nilainya segitu, udah ada saldo segitu, berarti jurnalnya bagaimana? Tadi udah saya sebutkan. Ya, dilihat lagi di PPT-nya. Yang latihan soal ketiga, ini ada transaksi, coba dipelajari dulu. Ini transaksi wesel. Anda diminta buat jurnal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, silahkan boleh ditulis tangan maupun boleh diketik, ya. Tapi di-convert ke PDF. Dikumpulkannya di PDF. Gitu ya. Silakan kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan ke saya. Besok minggu depan kita bahas dan mungkin ada sedikit latihan soal atau kuis yang perlu kalian kerjakan di bulan minggu depan atau latihan soal. Nanti kita lihat lagi ya, surprise gitu ya. Yang pasti nanti pertemuan ke-8 kita UTS. Gitu ya, dipersiapkan dengan baik. Saya rasa kalau kamu ngikutin kelas dengan baik, dengarkan penjelasan saya, ikut kelas dengan baik, tanya jawab dengan baik, insya Allah kalian bisa mengerjakan dengan baik juga. Gitu. Terima kasih, ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.